Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, seiring masuknya bulan Ramadan, kaum muslimin pun melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Dan diantaranya adalah salat tarawih serta witir. Maka muncul pula pertanyaan sebagian saudara-saudari kita mengenai bacaan-bacaan yang dibaca atau zikir, doa yang dibaca di antara salam-salam salat tarawih. Misalnya 2 rakaat salam, apa yang dibaca, 2 rakaat salam, apa yang dibaca, 2 rakaat salam, apa yang dibaca, dan juga setelah salam dari salat witir. Apakah ada bacaan-bacaan khusus yang dianjurkan bagi seorang muslim ketika dia menunaikan salat tarawih? Nah, pada dasarnya para ulama kita, mereka menjelaskan bahwa seseorang boleh berdoa, berzikir, beristighfar, baca Al-Quran di waktu istirahat di antara rakaat-rakaat tarawih setelah salamnya. Misalnya 2 rakaat salam, kemudian ada jedah istirahat di situ sebentar, dia mau berdoa kepada Allah, atau dia mau beristighfar, atau dia mau berzikir, mau baca Quran, silahkan. Begitu juga setelah 2 rakaat berikutnya. Nah ini, namun apabila yang diamalkan adalah zikir-zikir khusus, bacaan-bacaan khusus, salawat-salawat khusus, dan dengan cara khusus pula seperti dengan dipimpin beramai-ramai. Nah ini yang menjadi permasalahan yang dimasalahkan oleh para ulama-ulama kita. Nah, di sini saya akan nukilkan pendapat ulama-ulama kita tentang masalah ini, masalah zikir, doa setelah salam dari salat tarawih di antara jedah-jedah rakaatnya. Al-Imam Al-Kasai dalam kitab Bada'i As-Sana'i', salah seorang imam besar dalam mazhab Hanafi, beliau berkata, "Wa minha anna al-imam kullama shalla tarwihatan qa'ada baina at-tarwihataini qadra tarwihatin yusabbihu wa yuhallilu wa yukabbir wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yad'u wa yantadhir aidan ba'da al-khamisah qadra tarwiha li'annahu mutawaras min as-salaf wa amma al-istirahatu ba'da khamsi taslimatin fahal yustahab qala ba'duhum na'am wa qala ba'duhum la yustahab wa huwa as-sahih li'annahu khilafa amali salaf wallahu al-muwaffiq." Al-Imam Al-Kasai, salah seorang ulama besar dalam mazhab Hanafi, berkata, dan di antara yang dianjurkan di salat tarawih bahwasanya imam setiap kali dia selesai satu tarawih, lalu dia satu rakaat, maksudnya itu satu tarawih itu 2 rakaat salam. Dia duduk bainat tarwihataini, di antara 2 tarawih dia duduk, jedah istirahat yang biasa kita ada lakukan. Sekira-kira seukuran satu tarawih pula, maksudnya 2 rakaat pula. Maka ketika itu dia dianjurkan bertasbih, bertahlil, bertakbir, maksudnya berzikir subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yad'u wa yantazir aidan ba'dal khamisah. Begitu juga dia berdoa dan menunggu juga setelah bilangan yang kelima. Maksudnya 2 terus sampai 5 kali 2 kan 10. Nah, berarti yang setelah salam yang kelima. Nah, dia juga duduk seukuran satu tarwihah, 2 rakaat juga, untuk berzikir, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu mutawaras minas salaf, karena hal tersebut diwariskan dari generasi salaf. Nah,
Di sini Al-Imam Al-Kasai menjelaskan tentang bolehnya hal tersebut, bahkan sebagian ulama menganjurkan. Tetapi tidak dengan doa zikir khusus. Ya silakan bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir, berdoa kata beliau ya. Wa amal istirahatu ba'da khamsi taslimatin fahal yustahab. Adapun ketika istirahat setelah taslimnya salam yang kelima, apakah mustahab hukumnya dianjurkan? Sebagian mengatakan ya, sebagian lagi mengatakan tidak dianjurkan. Wa huwa sahih, dan itu adalah pendapat yang sahih. Li'annahu khilaf amalis salaf, karena itu juga menyelisihi amalan-amalan salafus saleh. Wallahu al-muwaffiq, dan hanya Allah lah yang memberikan taufik. Nah ini kata Al-Imam Al-Kasai dalam mazhab Hanafi, beliau mengatakan boleh seseorang itu, bahkan itu disukai, mustahab itu disukai, berzikir, berdoa ya, setelah salam 2 rakaat, setelah salam 2 rakaat, saat menunggu ya salat tarawih yang rakaat berikutnya. Nah ini boleh seorang berzikir, berdoa, bertasbih, bertahlil, bertakbir, tapi tidak ada bacaan-bacaan khusus. Kemudian juga kata beliau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam Al-Mardawi di dalam kitab Al-Insaf, ini ulama dalam mazhab Hambali, Imam Al-Mardawi di dalam kitab Al-Insaf beliau berkata, la yukrahu du'a ba'da tarawih ala sahih min al-madhhab wa qila yukrah ikhtarahu Ibnu Uqail. Kata Al-Imam Al-Mardawi di dalam kitab Al-Insaf, tidak dimakruhkan, tidak dibenci berdoa setelah tarawih ala sahih, menurut pendapat yang sahih atau perkataan yang sahih, min al-madhhab, dari madhab, maksudnya madhab perkataan yang muktamad, yang dipegang dan dipakai dalam madhab Hambali. Wa qila yukrah, tetapi ada juga di dalam mazhab Hambali ulama yang mengatakan makruh, seperti Ibnu Aqil, ikhtarahu Ibnu Aqil. Kemudian juga Al-Imam Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada juga Ibnu Hajar Al-Haytami, ada juga. Nah, di sini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya, apakah disunnahkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara salam-salam tarawih, am hiya bid'atun yunha anha, ataukah itu adalah bid'ah yang dilarang darinya. Nah, beliau malah mengatakan ini, kalau beliau ini tidak boleh, itu bid'ah. Bersalawat, yang maksudnya mungkin bersalawat dengan dipimpin, dengan suara keras. Apa kata beliau? Beliau menjawab, as-salatu fi hadzal mahalli bi khususihi lam nara syai'an fi sunnah wala fi kalami ashabina fa hiya bid'atun yunha anha man ya'ti biha bi qasdi kauniha sunnah fi hadzal mahal bi khususihi duna man ya'ti biha la bi hadzal qasd. Jadi kata beliau, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tempat ini bi khususi, secara khusus, maksudnya mengkhususkan bahwa ada keutamaan berselawat di antara salam-salam tarawih itu ya, dengan keyakinan seseorang melakukan misalnya Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad, atau bersalawat yang lainnya di antara salam-salam tarawih itu dengan keyakinan ada keutamaan khusus di situ dan dianjurkan. Ini yang kata beliau, lam nara syai'an fis sunnah, kami tidak melihat ada satupun dalil di dalam sunnah, wala fi kalami ashabina, ataupun dalam perkataan sahabat-sahabat kami, maksud ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Fahiyya bid'atun yunha anha, itu adalah bid'ah yang dilarang darinya. Jadi yang dimaksud bid'ah yang dilarang darinya ini adalah mengkhususkan, meyakini ada keutamaan khusus melakukan itu. Fahiyya bid'atun yunha anha man ya'ti biha bi qasdi qauniha sunnah fi hadzal mahal. Kata dia, perbuatan itu adalah bid'ah yang dilarang darinya bagi orang yang melakukan itu dengan tujuan melakukannya khusus di waktu itu. Duna man ya'ti biha la bihadzal qasd. Tetapi tidak demikian halnya orang yang melakukan itu tanpa ada tujuan pengkhususan. Nah, berarti kalau kata beliau, kalau tidak ada tujuan pengkhususan itu dibolehkan. Orang mau selawat silahkan. Tapi ketika ada keyakinan ini memang inilah zikirnya, harus, keharusan, nah, dan dianggap sunnah. Nah, ini yang tidak boleh. Tetapi selawat itu kapanpun kan dibolehkan. Tidak ada pengkhususan. Yang beliau maksud bid'ah itu adalah dengan keyakinan dan tujuan pengkhususan, dijadikan zikir khusus setelah sholat tarawih atau di antara salam-salamnya.
Beliau melanjutkan ka'an yaqsuda annaha fi kulli waqtin sunnah min haitsul umum bal jaa fi ahadits ma yu'ayyidul khusus illa annahu ghairu kafin fi dilalati lidzalika. Seperti yang dibolehkan itu yang meniatkan bahwasanya berselawat itu adalah sunnah kapanpun ya, waktunya secara umum. Bahkan ada hadis-hadis yang memperkuat pengkhususan, hanya saja tidak cukup untuk menjadi dalil menggunakannya untuk khusus menjadi zikir atau bacaan setelah di antara salam-salam salat tarawih. Kemudian ulama mazhab Maliki, jadi ini 4 mazhab ya kita nukilkan. Qala Ibnul Hajj fil Madkhal. Ibnul Hajj berkata di dalam kitab Al-Madkhal, faslun fi dzikri ba'da taslimataini min salati tarawih. Fasal tentang zikir setelah salam di antara salat tarawih. Wa yanbaghi lahu an yatajannab ma ahdathuhu min adz-dzikr ba'da kulli taslimatain. Hendaklah seseorang itu menjauhi metode-metode baru dalam zikir atau tata cara baru dalam zikir setelah salam min salat tarawih. Setelah salam dari salat tarawih. Wa min rafi'i aswatihim bidzalika wal masyi ala sautin wahid. Dan juga hendaklah dia menjauhi meniru mengangkat suara dalam zikir seperti yang mereka lakukan dan juga dengan satu suara dipandu. Fa inna dzalika kulluhu minal bid'ah wa kadzalika yunha an qaulil muadzin ba'da dzikrihim ba'da taslimatain min salati tarawih as-salatu yarhamakumullah. Sesungguhnya perbuatan itu menurut beliau adalah termasuk bid'ah. Begitu juga dilarang ucapan seorang muadzin atau Bilal kalau dalam istilah kita. Setelah selesai zikir dan mau berdiri lagi salat tarawih, dia mengucapkan as-salatu yarhamakumullah fa innahu muhdatsun aidan. Itu juga adalah perkara yang dibuat-buat, yang baru dibuat-buat, kata beliau, muhdats. Wal hadats fid din mamnu', dan membuat perkara-perkara baru dalam agama atau dalam ibadah itu adalah terlarang, kata beliau. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsummal khulafa ba'dahu, kemudian para khalifah setelahnya. Tsummas sahabah, kemudian para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Walam yudhkar an ahadin minas salaf fi'la dzalika fa yas'una ma wasa'ahum. Belum ada dinukilkan atau disebutkan dari salah seorang dari generasi salafus saleh, para sahabat, bahwa mereka melakukan hal itu. Maka hendaklah kita bisa merasa cukup dengan apa yang telah cukup bagi mereka. Nah, jadi kesimpulannya seseorang di antara salam-salam rakaat salat tarawih itu yang dilakukannya apa? Bebas dia mau berzikir, mau berdoa, mau beristighfar, memohon ampun, mau baca Quran, terserah dia pilih apa saja yang dia lakukan dan yang sesuai dengan kemampuan dia serta cukup waktu dia. Tidak ada masalah. Tetapi yang dilarang oleh para ulama ini, pertama, pengkhususan zikir-zikir khusus yang diyakini itu adalah zikir-zikir khusus untuk rakaat di antara salam rakaat-rakaat tarawih. Kemudian dengan mengeraskan suara serta dipandu oleh imam. Nah, setelah salat witir, adapun setelah salat witir itu memang para ulama semuanya sepakat bahwa ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, dan hadis ini sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat witir, beliau mengucapkan subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, dan beliau baca itu 3 kali dengan suara yang keras. Ya, kalau yang itu memang ada. Nah, kenapa dilakukan? Karena ada dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tentunya beribadah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun zikir setelah witir itu memang para ulama mereka menyepakati ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan lain-lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bacaan Subhanal Malikil Quddus 3 kali dengan mengeraskan suara dan memanjangkan Quddus bacaan akhirnya. Nah, ini dia menjawab pertanyaan atau jawaban bagi pertanyaan sebagian saudara-saudari kita tentang masalah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita, qiyam kita, dan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.